KB dari Mbak Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim SAR gabungan berhasil menemukan pekerja tambang yang hilang terseret arus banjir di Buol. Ratusan siswa SMA di Poso Pesisir mengikuti pengobatan hipnoterapi massal. Harga sembako melonjak di Kota Palu menjelang bulan Ramadan. Upaya pencarian terhadap Saprin, pekerja tambang yang dilaporkan hilang beberapa hari lalu setelah terseret arus banjir akhirnya membuahkan hasil. Pria berusia 45 tahun ini ditemukan tim SAR gabungan Selasa siang dalam kondisi meninggal dunia. Korban Saprin ditemukan setelah memasuki hari ketiga pencarian oleh tim SAR gabungan dibantu masyarakat. Korban ditemukan sekitar 2 mil di pantai Desa Diapati, Kabupaten Buol. Jasad Saprin langsung dievakuasi dan diserahkan ke rumah keluarganya di Desa Nantu. Dengan penemuan Saprin, operasi pencarian terhadap 2 pekerja tambang yang hilang terseret arus banjir di Sungai Desa Labuton, Kabupaten Buol dinyatakan ditutup. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua atas nama Saprin umur 42 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Tim SAR gabungan menemukan korban dengan jarak 2 nautical mile arah barat dari muara Desa Diapati. Kemudian tim SAR gabungan mengevakuasi korban dari titik penemuan ke pantai Desa Diapati, kemudian dievakuasi ke Desa Nantu untuk diserahkan ke pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke kesatuannya masing-masing. Sebelumnya diberitakan 2 dari 9 pekerja tambang terseret arus banjir saat melintas di Sungai Labuton. 2 orang hilang sedangkan 7 orang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Buol. Tinggal di daerah bekas konflik meninggalkan trauma, stres, dan beban mental bagi warga. Mereka butuh pemulihan mental agar bisa bekerja dan menjalani kehidupannya dengan penuh semangat. Sebanyak 485 siswa dari 2 sekolah di Kecamatan Poso Pesisir dan Poso Pesisir Selatan mengikuti pengobatan hipnoterapi massal, seperti yang dialami siswa SMA Negeri 1 Poso Pesisir Selatan serta SMK Negeri 1 Poso Pesisir Kabupaten Poso. Mereka memilih tetap bertahan dan tinggal di lokasi bekas konflik tersebut. Untuk membantu memulihkan mental dan gangguan stres warga tersebut, sejumlah personil dari Satuan Madagoraya memberikan pengobatan hipnoterapi secara gratis. Pengobatan hipnoterapi ini melibatkan tenaga profesional di bidang hipnoterapi. Para siswa dengan antusias mengikuti terapi yang dilakukan di aula sekolah. Kami dari Satbrimo Polda Sulteng yang tergabung dalam Satgas 3 Ops Madagoraya di bawah pimpinan Bapak Kombes Pol Kurniawan Tandirongge, SIK MSI. Pada hari ini kami telah melaksanakan kegiatan hipnoterapi yang merupakan salah satu program di operasi Madagoraya yang kami laksanakan di Desa Patibunga, Desa Betania, SMK 1 Poso Pesisir, SMA 1 Poso Pesisir Selatan. Semoga kegiatan hipnoterapi ini akan mendapatkan manfaat positif bagi masyarakat dan anak-anak sekolah. Satgas Madagoraya akan melakukan hipnoterapi massal secara rutin setiap bulan. Warga juga diberikan edukasi terkait pentingnya kesehatan mental dan cara-cara praktis mengatasi stres, kecemasan, dan gangguan emosional lainnya melalui pendekatan yang aman dan efektif. Pengobatan ala hipnoterapi ini mendapat sambutan positif dari pihak SMA Negeri 1 Poso Pesisir Selatan.
Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi kesehatan mental peserta didiknya. Sangat bermanfaat bagi peserta didik di sekolah kami. Kami yakin bahwa kegiatan ini akan membawa perubahan secara mental kepada anak-anak didik yang pada masa sekarang ini mereka dalam masa mencari jati diri. Kiranya dengan kegiatan ini betul-betul siswa akan mengisi kegiatan mereka dengan hal-hal yang positif guna mereka meraih cita dan harapan mereka ke depan. Satgas Madagoraya berharap pelayanan kesehatan gratis tersebut bisa dilakukan secara rutin untuk membantu warga yang selama ini kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Program TNI Manunggal Membangun Desa alias TMMD kembali hadir di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. TMMD ke-123 tahun 2025 di Morowali ini menyasar sejumlah proyek baik infrastruktur masyarakat hingga program sosial. Beberapa sektor menjadi target pembangunan dalam jangka sebulan ke depan di 8 desa di Morowali. TMMD yang digelar Komando Distrik Militer 1311 Morowali ini menjalankan sejumlah proyek fisik, mulai dari pembukaan lahan ketahanan pangan seluas 11 hektar dan pembukaan jalan 24 meter sepanjang 9,6 km. Pembangunan demi mendukung pendistribusian hasil pertanian warga dari desa ke kota. Diharapkan pembangunan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan pendistribusian hasil pertanian masyarakat dari desa ke kota, karena pembangunan jalan ini menghubungkan 8 desa yang terdapat di Kabupaten Morowali. Selain mempermudah akses pendistribusian hasil pertanian, pembangunan infrastruktur jalan juga untuk menghubungkan 8 desa di Morowali serta beberapa titik objek wisata. Proyek strategis ini dijalankan bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menunjukkan memberikan material semua supaya ini tercover dengan baik, dapat selesai dengan masyarakat pos melihat ini. Tapi ini kan tahap pembangunan, nantilah kita lihat seperti apa jadinya. Tapi kita berdoalah, mudah-mudahan apa yang mereka buat ini, TNI kita buat ini dapat kita bermanfaat bagi masyarakat lah. Beberapa program fisik lainnya juga dilakukan berupa bedah rumah yang tidak layak huni. Program bedah rumah ini menyasar 6 titik yang tersebar di beberapa desa di Morowali. Program sosial dan pendidikan lainnya juga menyasar pembangunan ruang kelas di pesantren Al-Khairat. Pelaksanaan TMMD ini melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat. Program ini diharapkan bisa mendukung asta-cita Presiden dalam poin ke-6, yakni penguatan pembangunan desa sebagai langkah pemerataan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Syahrul Cahya melaporkan dari Morowali.